kerja yang terbaik, dia urus anak-anak di sana, pokoknya dia kerja yang terbaik. Dia bantu-bantu di sana, terus-menerus. Sampai satu ketika, tanpa dia ketahui, salah satu donatur dari panti asuhan itu datang ke panti asuhan. Dan donatur ini dia punya perusahaan besar. Ketika donatur ini melihat ada seorang bapak yang rajin kerja dengan sepenuh hati, dia tanya, siapa orang itu? Dijelaskan sama ketua panti asuhannya. Oh, bapak ini rajin, dia bantu-bantu tempat ini, sangat rajin. Kemudian dia ngomong, aku mau dia ketemu sama saya. Setelah ketemu, tahu nggak, ditarik jadi karyawannya di perusahaan bapak itu. Dari kerja bakti, bukan jadi kerja paksa Bapak Ibu, dari kerja bakti. Cara Tuhan berkarya itu luar biasa. Dia dapatkan pekerjaan, dia dapatkan jabatan, dia dapatkan penghidupannya. Dia oleh apa? Taat. Masuk akal gak sih? Loh, betul kan? Yang dibutuhkan uang untuk hidup. Tapi justru kerja di panti asuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau kita disuruh Tuhan, bagian kita hanya melangkah. Jangan ukur Tuhan hanya dari kenyamanan kita. Aku maunya yang nyaman. Semua orang pengen nyaman. Ada di sini yang gak pengen nyaman? Tuh pengennya nyaman toh. Tapi kadang-kadang Tuhan buat kita itu tidak nyaman Bapak Ibu. Supaya kita itu bisa ngerti, ya, supaya kita itu belajar. Air itu betul-betul datang. Saya berdoa hari ini, air itu betul-betul datang dalam kehidupan saudara dan saya yang ada tempat ini. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yang kedua, ya, kita belajar bagaimana air itu keluar di Kades. Ini masih bicara tentang padang gurun, ya. Di Kades ini Bapak Ibu, kalau sudah baca namanya itu seringkali disebut Kades Barnea. Kades itu dari bahasa aslinya artinya adalah kudus, tempat yang kudus. Barnea itu bicara tentang tempat pengembaraan, artinya ini tempat yang kudus sebetulnya. Nah kalau saudara ada di tempat yang kudus, ngomong katakanlah di gereja, ada di sini yang berani ngomong jorok? Wah ngomongnya kalau di gereja jangan ngomong jorok, nanti kalau di luar, ya tetap jangan Bapak Ibu. Loh, gimana sih? Ya toh, kalau kita ngomong tempat yang kudus, kita akan jaga perkataan kita. Ya toh ya. Kalau di luar? Ayo, gimana? Kalau di gereja, kalau tempat yang kudus, kita akan jaga kelakuan kita. Kalau salah satu, menurut saya ya, salah satu mall di Jogja yang kudus itu adalah JCM. Loh, serius? Kenapa? Karena di sini jarang terlihat ada orang datang ke mall rebutan parkir. Karena ternyata banyak jemaat keluarga Allah, takut kalau sesama jemaat. ya, tempat yang kudus, biasanya kita nggak usah ngomong munafik dulu lah ya. Biasanya kalau tempat yang kudus kita jaga perkataan kita jaga perbuatan kita. Dan harapan saya, dari jaga di tempat yang kudus, dimanapun kita bisa menjaga perkataan dan perbuatan kita. Katakan amin. Ya, di tempat yang ini harusnya tempat di mana mereka menjaga ucapan. Tapi sama, di Kades ini sama, mereka sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tidak dapat air, karena tidak nemu air. Bahkan di tempat ini, di Kades ini adalah tempat di mana Musa kehilangan Miriam, kakaknya. Berduka enggak kira-kira Musa ini? Berduka enggak? Ya, dia berduka. Dia sedih. Belum lagi dia menghadapi situasi, enggak ada air lagi di sini. Belum lagi dia menghadapi situasi, wah, dimarahi bangsa Israel. Mau dipukuli, mau dilempari, dia pusing. Nah, dalam situasi seperti itu, bilangan 20 ayat 8, Tuhan berfirman, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan apa? Katakanlah, sama-sama katakan. Serukan katakan. Suruh apa? Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Sama-sama bukit batu ya kayak di Horeb tadi ya. Supaya apa? Diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Di Rafidim tadi, di Horeb tadi Tuhan nyuruh Musa mengeluarkan air dengan cara apa? Dipukul. Di sini tadi Tuhan suruh apa? Ngomong, bener kan? Tapi saya bayangkan gini, saya enggak bisa menyalahkan Musa sepenuhnya loh. Saudara bayangkan, dalam situasi begitu pelik, dalam situasi terdesak, di mana dia juga lagi pusing, dia lagi sedih, kehilangan kakaknya Miriam. Dalam situasi seperti itu bangsa Israel ngomong, enggak ada air, kamu gimana? Mau ngubur kita, kamu mau bunuh kita. Saya bayangkan Musa itu, wah gitu loh Musa. Akhirnya dia jengkel, dipukul itu batu itu. Betul kan? Itu yang terjadi loh. Musa ngomong enggak sama batunya? Musa ngomong enggak? Tapi Musa lakukan hal yang sama, dia pukul batu itu. Pertanyaan saya ketika dia pukul batu itu, airnya keluar enggak?
Loh, keluar enggak? Keluar loh. Mujizat tetap terjadi. Tapi yang kedua ini bedanya, caranya tidak seperti apa kata firman Tuhan. Disitulah awal di mana Musa kemudian dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Di sini kadang saya berpikir kenapa seperti itu ya. Tapi itulah manusia. Ketaatan itu bukan sesuatu yang seharusnya bisa kita tawar-tawar Bapak Ibu. Taat adalah taat. Kadang kita pakai alasan, loh aku kan lagi kondisi terdesak, aku lagi dalam kondisi masalah. Boleh dong aku, ya dikitlah nakal-nakal firman Tuhan. Taat adalah taat. Tapi disitulah ketika Musa pukulkan, sesuatu terjadi. Mujizatnya terjadi, tapi dia nggak masuk tanah perjanjian. Saya mau tanya, ada dari saudara yang pernah bermasalah dengan benda ini? Loh, enggak pernah ada yang bermasalah. Wis dipencet-pencet enggak mau berubah remote-nya. Pernah enggak saya tanya? Sudah dipencet-pencet loh. Channelnya enggak berganti. Sudah mau digedein volumenya, enggak bisa gede-gede. Sudah mau diganti channelnya, enggak bisa ganti-ganti. Begitu ganti, wah sudah gol. Kelewatan. Ada enggak yang bermasalah? Dan kemudian saudara apa biasanya? Keluarkan ini, buka baterainya, disebul-sebul. Dalam nama Yesus. Bisa. Ada enggak yang, ini saya jujur ya, kayak saya ditegur istri saya. Diapain? Oh, jangan dibanting lah, diapa? Diapa? Terus? Bisa. Ayo ada enggak pernah ngalami mujizat sama seperti saya? Loh, ada enggak yang pernah ngalami mujizat remote sama kayak saya? Enggak bisa, kemudian bisa. Loh, pernah enggak? Selamat saudara dan saya ngalami mujizat besar ya. Oh, jangan tepuk tangan. Ya. Kemudian, berapa waktu kemudian, masalah lagi nih. Kok enggak bisa ya? Terus, apa yang saudara lakukan? Kalau dulu saya pukul, remote-nya bisa berubah. Sekarang saya pukul lebih keras lagi. Enggak bisa nih. Enggak bisa nih. Tambah banter. Wih, bisa. Mujizat kedua terjadi. Masalahnya habis itu remote rusak. Ayo, sama kayak Musa. Mujizat masih terjadi enggak? Tapi hubungan dia dengan Tuhan rusak. Hati-hati dalam hidup kita Bapak Ibu. Bukan masalah tentang mujizatnya. Oh, saya tahu setiap kita, saya berharap, saya tahu setiap kita suka dengan yang namanya mujizat. Tidak ada yang suka loh kayaknya, cuma depan. Saya tahu setiap kita suka dengan yang namanya mujizat. Tapi tahukah saudara, goalnya utama bukannya tentang bagaimana mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Goal utamanya adalah ketika engkau semakin dekat sama Tuhan. Engkau tahu siapa sumber mujizatmu. Engkau tahu siapa yang memelihara hidup saudara dan saya. Itulah goal Tuhan. Musa waktu itu ya kayaknya kejam Tuhan. Tapi di surah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan bagaimana caranya Bapak Ibu. Tuhan bisa karya dengan berbagai macam cara kok. Tapi hari itu Tuhan suruh apa? Ngomong. Dan pada dasarnya kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang mukul dan orang ngomong itu kan, saudara bisa melihat enggak bertumbuhnya kedewasaan. Saya mau tanya, saudara masih kecil kalau dikasih tahu ngeyel loh, enggak ada yang pernah dipukul sama papa mamanya. Pakai kemoceng itu belum pernah. Mau sekarang? Loh, ada yang pernah dipukul waktu kasih tahu ngeyel. Terus dipukul. Tambah gede, masa yang masih mau terus dipukul toh? Loh, iya toh ya. Nih, yang ngeyel enggak mau komsel, mau dipukuli? Yang ngeyel dikasih tahu, ayo. Suruh berdoa, enggak mau dipukuli? Seiring kau bertumbuh dewasa, harusnya ucapan saja itu cukup Bapak Ibu. Ada amin. Saya lihat kok banyak yang suka dipukuli sih ya. Halo. Lebih dewasa mana sih dipukuli sama dikasih tahu? Ya kadang-kadang kita kayak batu itu Bapak Ibu, betul loh. Dipukul keluar airnya, besoknya cukup dikasih tahu. Samanya ketika Musa ngomong ngasih tahu. Itu sesuatu yang dewasa juga. Ada kalinya Tuhan suruh pukul. Tapi hari itu Tuhan sedang mengajarkan tentang perkataan profetik juga. Harusnya yang Musa katakan itu cukup kata Tuhan. Cukup bisa mengeluarkan air. Ayo belajar hati-hati dengan perkataan saudara ya. Hati-hati loh, mulut yang sama. Jangan sampai mengeluarkan kutuk, mulut yang sama mengeluarkan perkataan berkat. Bila dari mulut saudara dan saya keluar ucapan berkat. Perkataan saudara berkuasa loh. Jadi ketika engkau sakit, ngomongnya,